Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir Ciganjur, Jakarta Selatan, kita bergabung bersama reporter Nadia Hutagalung serta juru kamera Rian Nuryaningsih. Nadia, bagaimana kondisi di Ciganjur saat ini? Apakah banjir sudah surut? Yang kita dan juga pemirsa, kondisi banjir saat ini yang terjadi di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan terlihat memang saat ini sudah surut dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, yaitu banjir dengan ketinggian sekitar 1,5 meter. Berdasarkan keterangan dari warga, banjir di kawasan ini sudah surut, yaitu sekitar pukul 6 atau 7 pagi hari tadi. Namun untuk saat ini, untuk genangan banjir, kami melihat masih ada sekitar ketinggian yaitu 20 hingga 45 cm. Banjir yang terjadi ini akibat dari intensitas hujan yang tinggi di hari Sabtu kemarin yang menyebabkan Kali Setu meluap dan juga adanya kiriman banjir dari Kali Baru Depok. Dan untuk Kali Depok sendiri, khusus untuk pembatas atau tembok yang berada di kawasan perumahan Melati Residence di tempat kami berada saat ini jebol, dan kemudian sehingga mengakibatkan luapan air kali tersebut mengalir ke kawasan tempat kami berada saat ini, yaitu di Jalan Damai RT 4 RW 2 Ciganjur, Jakarta Selatan. Dan untuk penanganan sendiri dari pemerintah Jakarta Selatan, tadi kami sempat mewawancarai Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, dan mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penghancuran tembok seluruhnya begitu agar air yang mengalir ini untuk mengantisipasi apabila masih terjadinya intensitas hujan yang tinggi dan mengakibatkan luapan kali, sehingga air luapan tersebut masih dapat mengalir. Sehingga saat ini kami memang melihat sedang dilakukannya penghancuran sisa tembok yang memang belum hancur secara utuh begitu. Saat ini kami melihat dilakukan penghancuran tembok dengan ekskavator. Dan juga selain itu, Anggita, untuk kondisi saat ini kami melihat warga memang sudah evakuasi sudah dilakukan oleh pihak BPBD ataupun juga oleh petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran. Dan saat ini kondisi kami melihat sejumlah warga ada yang kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan sisa-sisa barang berharga yang ada di rumahnya ke tempat pengungsian yang memang sudah disediakan. Sementara kembali ke Anda, Anggita. Jadi hingga saat ini masih ada genangan air di kawasan pemukiman warga. Lalu Nadia, apakah Anda memiliki informasi atau data terbaru berapa banyak warga yang mengungsi di sana? Yang tidak ada kepentingan agar kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Yang kita terkait dengan jumlah pengungsi, tadi kami sempat mendatangi tempat pengungsian, di mana di sana juga disediakan ada 4 tenda dan juga 1 pendopo untuk pengungsi. Data pengungsi adalah sebanyak sekitar 300 pengungsi. Sementara untuk jumlah warga yang terdampak ini ada sekitar 500 warga. Dan para warga ini memang sudah diberikan bantuan, baik untuk bantuan tempat tinggal, kemudian juga bantuan makanan, alat-alat kesehatan ataupun juga obat-obatan. Namun begitu memang ada korban dari kebanjiran yang terjadi kali ini, yaitu ada sejumlah orang luka-luka dan juga ada 1 orang yang meninggal dunia. Di mana 1 orang yang meninggal dunia tersebut ini karena tertimpa dari reruntuhan rumahnya. Di mana memang kondisi saat ini sejumlah rumah warga yang terdampak memang terlihat hancur. Dan di Anggita saat ini kita bisa menyaksikan bahwasanya masih ada genangan banjir dan juga sejumlah warga ini tengah menyelamatkan barang berharganya di rumah masing-masing, dan juga sebagian ada yang menonton bagaimana proses penghancuran tembok seperti yang kami katakan tadi. Saat ini dilakukan penghancuran tembok dengan ekskavator, di mana penghancuran tembok ini dilakukan agar untuk mengantisipasi apabila masih terjadinya intensitas hujan yang tinggi dan terjadi kembali luapan kali, dan penghancuran ini diharapkan dapat tetap mengalirkan air kali yang meluap. Kembali ke Anda di studio. Iya, Nadia, Anda mengatakan untuk penanganan banjir sendiri ini salah satunya dilakukan dengan penghancuran tembok untuk mengantisipasi ke depannya jika terjadi curah hujan yang tinggi ini tidak menyebabkan air di kali meluap. Lalu bagaimana dengan bantuan dari pemerintah terhadap para korban banjir selain menyediakan tenda pengungsian di sana?
Ya, terkait dengan bantuan memang kami melihat sudah cukup disediakan dan saat ini kami juga melihat bantuan juga terus datang begitu baik dari donatur ataupun juga dari pemerintah. Anggita, tadi kami juga mendapatkan informasi bahwasanya nantinya akan dilakukan investigasi atau penyelidikan terkait dengan bagaimana proses pembuatan tembok yang saat ini memang sudah hancur begitu dan akan dilakukan investigasi lebih lanjut oleh pihak pemerintah Jakarta Selatan. Dan terkait dengan pertanyaan Anda tadi, memang untuk bantuan ini sudah kami melihat sudah cukup. Namun ada yang kami perhatikan memang saat ini terutama terkait dengan protokol COVID-19, di mana saat ini kami melihat untuk penerapan protokol COVID-19 memang tidak bisa dilakukan karena bisa kita lihat bersama untuk keramaian dan juga di pengungsian sendiri, di mana dalam 4 tenda tersebut ini menampung sekitar 500 pengungsi. Memang tentu tidak cukup begitu, tidak cukup lega sehingga terjadi himpitan di dalam tenda-tenda tersebut. Meskipun memang untuk dari pihak pemerintah sendiri menyediakan masker, namun memang tadi kami sempat mewawancarai warga, mereka merasa resah di kejadian saat ini, kebanjiran yang terjadi saat ini, di mana di masa pandemi ini di saat pemerintah menganjurkan agar masyarakat berada di rumah dan juga menjaga jarak, namun sebagian warga di sini justru rumahnya hancur dan mereka tidak bisa untuk di rumah menjaga jarak dan juga menerapkan protokol COVID-19. Anggita, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nadia. Memang perhatian terhadap penanganan bencana banjir ini memang perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan saat ini tengah dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Nadia Hutagalung serta juru kamera Rian Nuryaningsih melaporkan dari Ciganjur, Jakarta Selatan.